30 menit lagi. Sidang yang saya hormati, pimpinan KPK dan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Ada 6 pertanyaan singkat saya tujukan kepada pimpinan KPK. Yang pertama, kasus bansos dan dampak langsung kepada rakyat. Korupsi bansos adalah kejahatan yang paling melukai rasa keadilan publik. Bapak Presiden Prabowo berulang kali menyampaikan ini. Bahkan dalam bukunya Paradoks Indonesia jelas menegaskan korupsi bansos adalah kejahatan. Dan itu salah satu kejahatan yang akan diberantas. Pertanyaan kepada pimpinan KPK. Dalam berbagai kasus korupsi bantuan sosial, yang paling dirugikan itu adalah masyarakat miskin. Apa langkah nyata KPK guna memastikan kasus bansos ditangani secara tuntas? Tidak berhenti di tengah jalan, tidak berhenti pada pelaksana teknis, tetapi juga menyentuh pelaku pengendali, menyentuh pengambil kebijakan di level atas. Apakah berani KPK membongkar tuntas rantai kebijakan dan aktor-aktor utama di balik korupsi bansos? Yang kedua, berkaitan dengan pemerintah daerah, korupsi berulang kali dilakukan. OTT kepala daerah terus dilakukan. Tetapi korupsi di daerah tidak kunjung berhenti. Yang terakhir, kode OTT di Jawa Tengah, sahabat saya Bupati di Pati. Sudewo. Ya, Sudewo. sahabat baik saya lama kena OTT. Pertanyaannya, setiap tahun kita menyaksikan OTT kepala daerah, namun pola model korupsi di Pemda terus berulang yang sama. Jadi kalau mau di OTT ya semua bisa kena. Maka pertanyaannya, apakah KPK menilai pendekatan penindakan saat ini belum mampu menciptakan efek jerah yang sifatnya sistemik? Jadi dulu Pak Ketua KPK, kita mendukung OTT ini dengan harapan ini membawa dampak sistemik kepada yang lainnya, tapi kan ternyata kan tidak. Maka pertanyaannya, langkah apa yang akan dilakukan oleh pimpinan KPK supaya pemberantasan korupsi di daerah tidak hanya menjebloskan kepala daerah ke bui, tetapi yang paling penting adalah membongkar sistem dan jejaring korupsinya. Saya rasa Pak Ketua KPK tahu persis ini. Ketiga, terkait elit politik dan persepsi tebang pilih. Trust publik, kepercayaan publik roboh jika hukum tampak
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apabila hukum hanya tampak tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka penilaian publik, penegakan hukum pemberantasan korupsi sifatnya tebang pilih, diskriminatif. Maka pertanyaannya, di tengah kuatnya persepsi publik soal penegakan hukum pemberantasan korupsi yang tebang pilih, bagaimanakah pimpinan KPK menjamin adanya independensi dan keberanian dalam menangani kasus-kasus korupsi, utamanya yang melibatkan elit korporasi termasuk elit politik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.